kita mempersiapkan menulis personal statement atau study plan. Tidak hanya di LPDP, hampir di seluruh beasiswa ya, beasiswa yang ditawarkan biasanya mensyaratkan kita untuk menulis personal statement atau motivation letter atau apapun itu dan studi plan. Bu Muna sudah mendaftar apa aja memang Bu? Ya, sudah banyak sekali ya, sudah banyak ditolak juga. Saya pernah daftar Aminef, ditolak. Achieving, ditolak juga. Australian Award juga tidak lolos. Jadi ya tetap semangat intinya. Alhamdulillah jodohnya dengan LPDP. Nah, di LPDP yang reguler tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuda juga, syaratnya memang mungkin agak lebih tinggi ya, selain TPA, kemudian TOEFL-nya, IELTS, dan lain-lain. Syarat yang juga sangat penting, dan ini dibaca oleh reviewer atau tim yang melakukan seleksi, yaitu adalah syarat terkait dengan motivation letter tadi. Di LPDP ya, yang baru-baru ini, kalau dulu di saya itu ada 2 persyaratan untuk menulis esai, yaitu sukses terbesar di dalam hidupku dan kontribusi untuk Indonesia. Tapi saat ini sudah dilebur menjadi satu sepertinya, yaitu yang pertama kita mempersiapkan untuk menulis personal statement. Tidak lebih dari 1000 kata. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia, ini mungkin yang mendaftar di luar negeri sangat penting untuk menuliskan ini. Kemudian rencana studi untuk yang mendaftar di Magister itu 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian untuk teman-teman kolega dosen yang atau teman-teman yang ingin mendaftar S3 dipersiapkan juga proposal penelitian 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, ini untuk reguler tadi bisa dicek dia di websitenya Kemenko, lpdp.kemenko.go.id. Bu Muna, boleh di screen-nya di ini, share screen-nya diperbesar. Ini Mas. Iya Bu, matur nuwun. Ini tadi skema-skema ya yang sudah disampaikan Mas Yuda, saya tidak akan ulang, dicek lagi karena masing-masing skim ternyata punya website dan pengelolaan website yang berbeda-beda. Nah, langsung saja ke personal statement atau statement of purpose dan rencana studi ya. Ini penting sih, kenapa sih penting? Hampir semua beasiswa, mau Achieving, mau Aminef, mau Australian Award, pasti mensyaratkan personal statement, yaitu bagaimana sebetulnya kita menuliskan sendiri apa sih tujuan dari kita mendapatkan beasiswa ini dan apa tujuan dari kita ingin melanjutkan studi ini. Maka kita tadi seperti yang disampaikan Mas Yuda, kita harus fokus pada rencana kontribusi yang telah, sedang, dan akan kita lakukan untuk masyarakat, lembaga, instansi, profesi, atau komunitas. Ya, apapun itu, sekecil apapun itu, kita tuliskan. Nah, kalau waktu itu contoh saya, karena saya ya adalah belum dosen waktu itu, kemudian saya aktif di PKK dan pengajian ibu-ibu di kampung, maka saya ya itu yang saya tuliskan. Ya. Yang saya tuliskan ya keaktifan, misalnya keaktifan di PKK sebagai apa, kemudian keaktifan di pengajian ibu-ibu di tempat saya itu seperti apa. Tidak perlu dibuat-buat. Kemudian buat rencana, ya, buat outline-nya dulu. Buat outline-nya dulu, kalau apa istilahnya reng-rengannya gitu ya. Yang pertama adalah kita bisa bikin introduction, yaitu pengenalan diri singkat. Ya, latar belakang kita sebagai apa, mungkin latar belakang pendidikan kita sebelumnya ya, sarjana apa atau master apa, kemudian kita bikin rencana studi yang difokuskan pada relevansi dengan latar belakang pendidikan kita.
dan apa yang bisa kita berikan ke depan dari studi yang akan kita jalani ini. Kemudian rencanakan kontribusi tadi, kemudian keunggulan prodi apa yang akan dipilih, ya, dan bagaimana memproyeksikan pencapaian, kemudian ditutup dengan closing statement. Karena motivation letter ini tidak boleh lebih dari 1.000 kata, ya. Maka kita harus perhatikan benar-benar penggunaan kata, pemilihan diksi, dan lain sebagainya. Nah, di plan ini juga kita bisa memilih misalnya teman atau dosen atau kolega untuk membaca nanti ya, membaca apa yang sudah kita tulis supaya lebih mendapatkan sudut pandang rasa yang berbeda dari apa yang sudah kita tulis. Kemudian untuk teknik penulisannya, perhatikan bahasa yang akan dilihat, misalnya untuk admission di beasiswa luar negeri tentunya kita menulis dengan menggunakan bahasa Inggris, kemudian kalau di LPDP sih menulisnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini sangat teknis ya, saya mau kasih yang sangat teknis, ini saya kasih contoh. Misalnya kita masuk paragraf pertama. Di paragraf pertama itu kita harus bisa membuat kesan untuk diri kita sendiri yang bombastis dalam tanda petik positif ya, sehingga reviewer itu nanti tidak men-skip tulisan kita atau terus membaca sampai selesai. Maka itu kita mestinya membuat paragraf yang bombastis untuk dibaca ya. Tetapi perlu diingat penting bahwa untuk tetap menjadi diri kita sendiri. Jangan ngadi-adi ya, jangan hyperbol gitu ya, menuliskan yang sebetulnya bukan diri kita. Ini saya contoh waktu saya tidak bisa mengakses tulisan saya yang saya submit dulu, tapi ini saya berikan contoh, misalnya di paragraf pembuka, saya menuliskan, saya menyelesaikan S2 Sosiologi UGM pada tahun 2008 dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Nah, ini saya tekankan supaya pembaca itu tahu, oh ya, oke, dia cum laude dan dia lulusan terbaik di fakultas itu. Kemudian saya tekankan lagi, saya aktif sebagai pekerja sosial di berbagai organisasi non-pemerintahan. Pekerjaan itu mengantarkan saya mengenal beragam persoalan sosial di masyarakat. Nah, dari pengalaman tersebut telah mengasah kepekaan sosial saya dan membangun inisiatif di dalam merespon berbagai permasalahan sosial. Dari paragraf ini saya mau menunjukkan, bahwa saya memilih jurusan sosiologi karena itu relevan dengan pekerjaan saya sebelumnya, yaitu bekerja di berbagai organisasi non-pemerintahan, kemudian pengalaman S2 saya ini telah membawa saya mengasah kepekaan sosial, dan kemudian bagaimana saya bisa merespon permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Nah, ini mungkin yang paragraf pembuka seperti ini bisa kemudian reviewernya membaca lebih lanjut ya. Kemudian di paragraf kedua atau paragraf selanjutnya kita bisa juga menjelaskan mengapa memilih jurusan itu secara lebih spesifik ya. Jangan hanya yang abstrak ya. Misalnya di sini saya tuliskan ilmu sosiologi telah menambah wawasan dan pengetahuan tentang masyarakat. Ya, di masyarakat itu apa saja? Ada interaksi sosial, ada pola tradisi, ada juga kita belajar kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara umum atau masyarakat kelompok tertentu, masyarakat pinggiran, masyarakat pesisir, kelompok marginal, perempuan, dan lain-lain. Maka dengan mempelajari ilmu yang saya pilih ini, itu akan menambah keterampilan saya di dalam mengetahui bagaimana masyarakat ini berkembang di masa yang akan datang dengan kecepatan teknologi,
problematika yang semakin bertambah dan lain sebagainya. Nah, apa dampaknya untuk saya? Karena saya pendidik, saya ibu rumah tangga, saya aktif di PKK, saya aktif di pengajian, maka pengetahuan ini akan membantu saya untuk mempersiapkan generasi Indonesia yang akan datang. Bagaimana caranya ini juga perlu dijelaskan, misalnya tidak hanya mempersiapkan generasi Indonesia di masa yang akan datang tuh seperti apa, tapi didetailkan lagi. Misalnya kalau dosen ya melalui pendidikan, mata kuliah yang diampu, kalau dia melalui LSM ya melalui LSM atau melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Oke. Kemudian yang di paragraf selanjutnya mungkin bisa dipilih. Kita juga harus mengeksplorasi ya jurusan atau prodi yang kita minati, sehingga kita sekaligus tahu relevansi dari kontribusi kita. Nah, misalnya ya, ini saya contohkan saja, saya akan memilih konsentrasi studi kepemudaan, karena di dalam sosiologi itu banyak sekali sub-subnya yang mungkin nanti saya yakin di bidang-bidang ilmu lain juga banyak sub-subnya. Nah, di situ dijelaskan juga kenapa kita tertarik dengan itu. Mungkin bisa dieksplor lebih jauh di website universitasnya atau di website prodinya. Adakah mata kuliah apa di situ yang kita minati, atau profesor, atau siapa orang pakar-pakar di situ yang memang kita jadikan rujukan. Nah, pihak admission juga ingin mengetahui kenapa sih kita pantas diterima. Ya, di sanalah kita harus menunjukkan keunggulan-unggulan kita yang relevan dan mensupport studi kita nantinya dengan seperti pengalaman kerja. Misalnya dengan studi kepemudaan ya, ini teman-teman atau adik-adik yang aktif di organisasi-organisasi kepemudaan, di IPPNU, di Karang Taruna, di apapun lembaga organisasi kepemudaan, misalnya ya bisa dituliskan, misalnya apa sih relevansi dari ilmu yang akan dipilih itu dengan kontribusi kalian di organisasi itu. Di komunitas mungkin tidak hanya, sekarang banyak sekali komunitas-komunitas dan anak-anak muda aktif di dalam komunitas itu. Nah, sebetulnya pada paragraf ini sekaligus nanti kita bisa pakai modal untuk menyusun studi plan, ya, studi plan yang lebih detail di esai yang selanjutnya. Ya. Kemudian di paragraf penutup, jangan hanya menyebut hal yang terlalu abstrak tadi ya, misalnya saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, itu seperti apa? Kita berguna bagi nusa dan bangsa itu dengan apa? Ya, dijelaskan misalnya dengan berkontribusi pada organisasi ini dan itu dan lain sebagainya. Dan jangan lupa menyebutkan bahwa studi di jurusan dan universitas yang dipilih itu dapat membantu mewujudkan visi kita tadi. Close statement-nya bahwa kita memang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Kira-kira itu ya. Kemudian jangan lupa schedule your target tadi kalau Mas Yuda menjelaskan at least 6 bulan ya. Itu yang sudah prepare, kalian yang masih muda-muda bisa menyiapkan at least 6 bulan. Ternyata kalau saya itu butuh 3 tahun ya. 3 tahun itu dengan mungkin ada lebih dari 5 kali uji coba tes TOEFL, tes TPA, dan lain sebagainya, baru bisa mencapai nilai yang lolos untuk dipersyaratkan. Oke, kemudian untuk studi plan, sama sih sebetulnya, yang perlu kita pelajari adalah, yang kita tuliskan adalah, pelajari profil lulusan prodi yang dipilih. Itu apakah sesuai dengan kita sekarang atau kita yang akan kita bayangkan di masa yang akan datang. Ya, kita akan jadi kita mau jadi seperti apa? Atau kita yang sekarang ini. Ya. Cek juga di websitenya universitas biasanya, kemudian observasi lulusan juga, tanya senior, tanya teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian lihat mata kuliah apa
apakah relevan dengan apa yang ingin kita capai, ya. Kemudian dibikin draft relevansi mata kuliah yang akan diambil dengan kontribusi kita di masyarakat. Misalnya dengan mengambil mata kuliah ini, maka ini akan membantu kalian menambah skill, wawasan, dan lain sebagainya yang akan dipakai berkontribusi di masyarakat. Nah, kemudian jangan lupa juga karena studi master itu 2 tahun ya, waktunya pendek, bagus juga untuk sudah mempersiapkan rencana tesis penelitian, ya. Ini juga diperlukan untuk teman-teman yang mau doktor, ya. Walaupun itu nanti di dalam misalnya kita diterima, kemudian di dalam perjalanan kuliah itu bisa berubah, at least kita tahu kita punya pegangan untuk tesis dan penelitian. Di situ penting juga ditegaskan gagasan penelitian dengan apa yang kita capai. Dan maka perlu dibaca referensi yang update dan isu-isu yang terbaru. Oke, ini kesalahan yang sering ditemuin ketika kita menuliskan study plan atau motivation letter. Yang pertama tidak sesuai dengan instruksi. Maksimal 1.000 kata, kita nulis 2.000 kata itu reviewer sudah skip duluan, ya. Secara administrasi ini tidak sesuai, ya. Walaupun tulisan kita bagus, tetapi tidak memenuhi syarat. Sayang sekali kan. Jadi perhatikan baik-baik instruksinya. Kemudian misalnya font, fontnya, ukuran fontnya dan lain sebagainya, perhatikan dengan baik. Kemudian dangkal dan tidak detail tadi. Kita hanya menyampaikan yang abstrak-abstrak, saya ingin berguna bagi nusa dan bangsa, berkontribusi, tapi kita tidak mendetailkan apa yang kita mau kontribusikan. Ya. Kemudian tidak paham tentang bidang studi yang akan diambil. Ya, jadi tidak bisa merelevansikan bidang studi yang diambil dengan kontribusi kita. Kemudian kalimat yang tidak efektif, bertele-tele, bunga-bunga kalimat penting tetapi tidak semuanya harus berbunga-bunga, pakai ejaan yang di bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Kemudian yang terakhir adalah typo, salah ketik ya, salah ketik. Itu sudah kalau sedikit mungkin bisa dimaklumi, tetapi kalau banyak sangat mengganggu. Reviewer juga udahlah ini di skip aja. Nah, untuk menghindari saltik ini biasanya kalau saya minta teman-teman circle untuk membaca. Semakin banyak yang membaca karya saya, mungkin akan semakin memperbaiki apa yang sudah saya tuliskan. Secara umum itu, Mas Ardi, tentang teknis sekali bagaimana kita mempersiapkan motivation letter dan study plan. Nanti mungkin bisa dieksplor melalui diskusi.